Bang Egy itu ketika dia juga akan bersikap yang menurut saya sedikit frontal, bahkan sangat frontal, juga saya paham. Nah, tetapi yang orang mungkin tidak tahu, bahwa Bang Egy ini selalu banyak dimanfaatkan oleh kepentingan orang lain. Bang Egy, dia ikut melaporkan itu, maksud dia adalah dalam rangka untuk menyampaikan bukti dari hasil sidang PN Solo dan Mahkamah Agung terkait dengan ijazah Pak Jokowi, ijazah SMA. Ada seorang pengacara ya, masih anak kemarin sore sering tampil di TV ikut-ikutan nyerang Bang Egy kan. Wah, saya sangat gak setuju dengan itu. Ya orangnya adalah berinisial ya PRS. Ini kita perlu tahu nih, karena kemarin Bang Rasman ini ada menyampaikan beberapa hal, terutama dan terkait mengenai kuasa hukum ya Bang, menjadi kuasa hukumnya Bang Egy. Sementara kita tahu Bang Egy lagi di London begitu. Nah ini pertama Bang, bisa ceritakan Bang sebelum kita masuk ke yang detail ini, bagaimana bisa menjadi kuasa hukumnya Bang Egy Bang? Begini, Denda Dioli Payumara. Saya diposisikan bukan sebagai kuasa hukum. Ya. Kemarin itu sebagai perwakilan. Dan setelah kita berdiskusi tadi malam dengan Bang Egy by phone, karena kan selisih jam sini dengan sana kan 6 jam ya. Iya. Kita berdiskusi, ya termasuk dengan keluarga Bang Egy. Jadi saya diposisikan sebagai sahabat Dr. Haji Egy Sujana. Nah, sahabat Dr. Ya, Egy kalau Sujana. dulu ada sahabat Ahok, dulu ada pro Jokowi. Nah, kita ini bukan pro, tapi kita sahabat. Sahabat itu memberikan pendapat yang konstruktif, menegur kalau salah, memberi nasihat kalau dia juga keliru, dan mendukung kalau dia benar. Jadi kalau sahabat itu dalam terminologi bahasa Arab, sohibul khair. Ya, itu sahabat yang baik. Khair. Jadi begini, kemarin saya ada preskon, dan saya terima kasih. Ada TV bahkan yang live dan breaking news, dan beberapa media online juga, televisi juga datang. Insya Allah di sini kita akan lebih detail membahas kasus tersebut. Jadi saya ini, Adinda, dengan Bang Egy itu 4 tahun posisi saya magang. Oke. Berikutnya 2 tahun setelah saya jadi lawyer aktif, saya sudah mendirikan kantor, pun masih tetap bergabung dengan beliau. Magang di kantornya Bang Egy Sujana. Tahun berapa itu Bang Rasman? Saya mulai aktif itu dengan beliau 2010. 2010 magang ya? Sampai dengan 2014 itu. Ya, berarti ada 4 tahun. Selesai, kemudian saya disumpah, kemudian saya mendirikan kantor sendiri, dan saya dengan Bang Egy itu masih berdiskusi, dan saya masih bersama beliau 2 tahun. Jadi plus semuanya di total itu 6 tahun. Jadi kalau disebut sebagai sahabat, ya lebih dari sahabat. Dan kita ini mesti juga mengingat kebaikan orang. Bang Egy ini, di samping dia sebagai kantornya tempat saya magang, dia juga saya anggap sebagai guru saya bidang hukum. Dan saya akui Bang Egy ini intelektualnya tinggi. Kita harus akui itu. Yeah. Kemudian Bang Egy ini orang yang tidak menghambat perkembangan kepada anak buahnya di kantor. Bahkan beliau menyuruh kita untuk menangani kasus yang benar-benar viral. Dan pada waktu itu, ketika kasus Udar Pristono, mantan Kadisub DKI, mobil Transjakarta kasusnya berhadapan dengan Ahok, Bang Egy itu ajak saya diskusi. Gimana, kamu sanggup nggak untuk ini ikut nangani ini? Sanggup. Aduh, dengan Bang Egy, saya memang sangat dekat. Nah, tetapi dalam 2-3 tahun terakhir, terutama Pilpres 2019, beliau berada di tempat yang berbeda dengan saya. Ya. Tapi komunikasi kami tidak pernah putus. Bang Egy ada di Prabowo Sandi. Saya ada di Pak Jokowi Ma'ruf. Ya.
Tapi di 2014 kami sama, Pak Prabowo, Hatta. Ya. Nah, kemudian 2024 beliau dalam beberapa diskusi tetap mengatakan mendukung Pak Jokowi. Tetapi karena dia berada dan caleg di salah satu partai yang mendukung pasangan Anies, maka otomatis beliau ada di sana. Ya. Sedangkan saya berada di posisi tetap mendukung Pak Prabowo. Nah, tetapi saya tidak masuk dalam tim. Beda dengan 2014, dengan beda 2019. Nah, jadi sini perlu saya tegaskan bahwa Bang Egy itu, saya tahu betul karakter dia. 6 tahun cukup lah untuk mengenali karakter beliau. Saya tahu juga bagaimana beliau kalau merasa ditinggalkan, merasa dikhianati. Saya tahu. Beliau itu ngobrol dikit, saya udah paham kemana. Bang Egy itu ketika dia juga akan bersikap yang menurut saya sedikit frontal, bahkan sangat frontal, juga saya paham. Nah, tetapi yang orang mungkin tidak tahu, bahwa Bang Egy ini selalu banyak dimanfaatkan oleh kepentingan orang lain. Jadi Bang Egy ini kerap, sering melakukan satu gerakan, manuver, membela klien atau membela orang tertentu, tokoh dan lain sebagainya, bahkan di Pilpres. Misalnya, dia fight. Nah, ketika dia fight, banyak orang yang dorong nih. Nah, begitu ada masalah, yang dorong ini pada hilang semua. Nah, itu sering terjadi. Nah, jadi di kasus Bang Egy ini, sebenarnya kami itu berdiskusi, sudah dengan hari ini sudah 3 hari. 3 hari 3 malam kita selalu diskusi. On call ya? Oh ya, on call. Beliau di UK, di Inggris, saya di Indonesia. Sampailah pada kesepakatan bahwa saya harus bicara ke media. Ya. Tentang apa? Tentang kasus posisi dari Bang Egy Sujana di laporan dugaan ijazah palsu Bapak Jokowi. Dan dalam perspektif umum, orang selalu beranggapan bahwa Bang Egy itu yang terframing adalah orang-orang yang bersama Roy Suryo CS, yaitu melaporkan dugaan ijazah palsu S1 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, kan begitu. Betul. Nah, tetapi ternyata setelah kami lama berdiskusi, beliau baru bilang, dia bilang, Adinda Rasman, abangmu ini tidak pernah ikut-ikutan urusan ijazah 1 Pak Jokowi. Saya bukan bahagian dari tim Roy Suryo. Saya bukan bahagian dari Rismon. Saya ini orang yang berbeda. Yang saya persoalkan, pertama, saya diberi kuasa oleh Bapak Bambang Tri dan Gus Nur untuk membantu mereka, karena Bambang Tri dan Gus Nur dalam podcastnya Gus Nur itu ada dugaan ijazah palsu, tapi SMA-nya Pak Jokowi, bukan S1. Dan proses hukum ini sudah sampai di peradilan, bahkan sudah inkrah di Mahkamah Agung. Bahkan abolisi. No. Inkrah. Dan inkrah. Oke. Tapi dalam situasi belakangan, Gus Nur dapat amnesti. Amnesti ya. Oke. Dan Bambang Tri belum. Nah, kita tidak bahas Gus Nurnya, kita tidak bahas Bambang Trinya. Yang kita bahas sekarang bahwa begitu selesai putusan pengadilan inkrah, maka selesai sudah tugas Bang Egy. Nah, tentang putusan inkrah itu diklaim misalnya oleh menurut Bang Otto Hasibuan sebagai kuasa hukum dari Bapak Jokowi, itu menjadi perspektif hukum beliau dan sah-sah saja. Nah, kalau Bambang Tri dan Gus Nur misalnya, atau Bang Egy sebagai kuasa hukum beranggapan bahwa mereka yang menang, ya sah-sah saja. Tetapi untuk memaksa orang, seperti yang terjadi sekarang, dipaksa masyarakat misalnya. Kan ini kan terkesan kan dipaksa ini. Kami ini berjuang, ini ijazahnya Pak Jokowi ini, bukan lagi kalimat diduga lagi kan? Ya. Nah, tapi saya sebutlah ini diduga palsu. Kan begitu. Yang terframing, ini mana yang benar? Kan begitu. Padahal belum ada putusan hukum. Kalau Bang Egy sudah ada putusan. Tetapi putusan itu menurut 2 pendapat, 1 kuasa hukum dari Pak Jokowi, Bang Otto beda pendapat tentang itu, Bang Egy beda pendapat tentang itu. Tapi ini ijazah SMA nih kan? Ijazah SMA. Kalau yang Roy Suryo ijazah dia S1. tidak ikut-ikutan. Nah, makanya begitu kita bicara itu akhirnya, kalau begitu abang tidak ikut dengan mereka. Tidak.
Jadi abang gimana? Iya, saya sudah selesai. Saya sudah selesai tugas saya sebagai kuasa hukum. Dan saya bahkan sudah menyerahkan tonggak Ketua Umum Tim Penggerak Ulama dan Aktivis, TPUA. TPUA itu sudah berganti ketua umumnya. Ya. Nah, dengan situasi itu, maka tidak pantas, tidak elok, tidak relevan kalau Bang Egy masih ditarik-tarik di urusan S1 Pak Jokowi. Karena beliau tidak ikut. Dan yang kedua, Bang Egy sekarang sedang berobat. Ya. Dia terkena musibah kanker usus dengan hasil biopsi ganas. Ya, kita mohon doa semoga Bang Egy bisa sembuh. Maka begitu dia sakit, dia berobat, cek di Kuala Lumpur dan Penang. Diambil tindakan medis. Pada saat yang bersamaan, anak kandung Bang Egy yang nomor 5 lulus S2 di salah satu university di London, di Inggris maksud saya. Dan setelah itu dapat kerja, sekarang di Leeds, kota Leeds, 350 km dari London. Nah, Bang Egy sekarang dengan istrinya, dengan putranya ada di sana untuk dia melakukan pemulihan dari kesehatannya. Nanti dia akan berangkat lagi ke Penang untuk melakukan, katakanlah ya dalam tahap melakukan check up kembali Ya, pengobatan tentang lanjutan progres ya. dari kesehatannya. Nah, lalu banyak orang bertanya, oh itu kan Pak Egy Sujana kan melarikan diri. Pak Egy Sujana kan datang ke London itu mencari markas Hizbut Tahrir Indonesia. Oh itu kan Pak Egy Sujana datang ke Amnesty International. Kan gitu ya. Ya. Lalu kemudian dibiayai George Soros. Segala macam. Nah ini semua oleh Bang Egy dijelaskan ke saya. Bantuan George Soros tidak ada. Urusan Amnesty International tidak ada. Melarikan diri apalagi. Bukan tipe saya itu kata dia. Nah terus saya tanya, kenapa Bang datang ke Amnesty International dan kedutaan? Karena saya lihat di video beliau. Dia bilang, ketika saya akan berangkat ke UK, teman-teman dari, terutama ketua, diaspora Indonesia, minta tolong menyerahkan surat ke Amnesty International. Itulah yang saya bawa. Saya tidak ikut-ikutan di situ. Nah, jadi clear ya. Clear, persoalan Bang Egy hanya sebatas ijazah SMA, bukan urusan S1 yang sampai sekarang gaduh entah kemana-mana. Jadi yang pertama kita bisa langsung ambil kesimpulan nih Bang ya. Ya. Pertama berangkatnya Bang Egy ini karena kepentingan memang pengobatan. Ya. Yang kedua karena kepentingan anak bersekolah di London ya. Utrecht ya. Ya. Jadi putra kan. Jadi memang itu kepentingannya. Ya. Dan yang ketiga mengenai ke Amnesty International. Itu memang hanya membawakan surat dari diaspora Indonesia ya. Iya. Isinya apa? Dia juga tidak beritahu saya, tapi yang pasti dia bilang apapun isinya itu, saya dia tidak turut hanya campur. Membawakan saja. Gitu. Itu yang ketiga ya. Iya. Yang keempat memang perdebatan mengenai keterkaitan Egy Sujana dengan si siapa? Roy Suryo CS itu tidak ada keterkaitannya. Tidak ada. Karena apa, pemirsa? Karena ternyata Egy Sujana ini memang mendampingi Bambang Tri dan Gus Nur dalam perkara yang sudah lama. Dan sudah selesai. Dan sudah inkrah. Dan itu mengenai ijazah SMA, bukan ijazah S1. Sementara Roy Suryo CS ributin ijazah S1. Di mana Egy Sujana tidak ikut-ikut. Betul. Gitu. Jadi kita clearkan ini keterangan resmi dari Bang Rasman. Ini Bang Rasman ini sebagai sahabatnya Egy Sujana yang memang akhirnya kita anggap punya legal standing juga. Dan 2 jam yang lalu saya masih berteleponan dengan beliau. Artinya legal standingnya ada ya sebagai sahabatnya membicarakan supaya ini clear Bang. Nah kita mau nanya Bang, kan Abang bicara banyak dengan Bang, pandangan Bang Egy Sujana sendiri mengenai pola tingkah Bang Roy Suryo CS ini bagaimana Bang pandangannya? Begini, dia sudah ada satu pemikiran, menurut saya juga konstruktif ya. Iya. Kan mereka sekarang sudah bergerak kemana-mana, opini publik sudah terbentuk dengan segala perspektif, iya kan? Nah dia bilang fokus saja. Nah tapi kan yang menjadi mengherankan kan, ketika misalnya mereka preskon, itu 12 nama itu, foto itu kan dipajang. Kan ada spanduknya, ada balihonya.
Yang bikin spanduk ini Ya kalau Roy Suryo Roy misalnya Suryo. melakukan press con kan, kita lihat tuh selalu ada foto Bang Egy, bahkan nomor 1. Ya. Nah, pertanyaan saya, jangan dibawa lagi abang kita ini. Oh lalu ada pertanyaan tadi malam ke saya. Dia bilang bahwa Anda jangan lupa bahwa yang membuat pengaduan ke Mabespori, Dumas itu ada 4 orang. Termasuk Bapak Egy Sujana, kata beliau. Kata Roy Suryo. Bukan, ada orang yang Ada nelpon orang saya. ya. Tadi malam nih. Ya. Karena udah rame kan di grup mereka dengan lainnya. Terus saya jawab, Bang Egy, dia ikut melaporkan itu, maksud dia adalah dalam rangka untuk menyampaikan bukti dari hasil sidang PN Solo dan Mahkamah Agung terkait dengan ijazah Pak Jokowi, ijazah SMA. Nah, jadi dalam persoalan ini ditimpalilah oleh pihak Roy Suryo CS dengan membawa ijazah S1. Maka ketika dilakukan gelar perkara khusus, Bang Egy walk out. Dia keluar. Karena gelar perkara dalam gelar perkara ya? itu Dia keluar duluan. Ya. Kenapa? Karena menurut dia mempersoalkan SMA, tapi kok yang diributi S1. Dalam pikiran beliau, ya SMA kan sudah saya bantu, saya sebagai kuasa hukum, sudah ada putusan, ya sudah, itu saja kita fokus untuk mencari bagaimana penyelesaiannya. Karena dia juga bilang, dan kita juga paham, seorang pengacara tidak punya fungsi eksekutorial. Kalau memang bahwa putusan pengadilan itu, misalnya, ya apa yang disampaikan Bang Otto bahwa mereka menang, apa yang disampaikan Bang Egy mereka menang, terus siapa yang berwenang untuk mengeksekusi itu? Itu tidak ada ranahnya di Bang Egy. Terus apakah Bang Egy berhak memaksa orang untuk percaya? Kalian harus percaya dengan putusan ini. Ya udah, kamu lihat aja putusannya. Kan gitu. Ya. Artinya kita ingin begini. Kan sudah banyak yang berjuang di ijazah S1 ini sekarang. Banyak banget kan? Ya sudah, janganlah dibawa-bawa Bang Egy. Spirit dia untuk ikut membuat Dumas itu kemarin, itu saja. Dia, maksud hati dia itu membawa ijazah SMA itu untuk nanti disampaikan digelar. Dibuatlah dalam posisi Dumas. Tapi ternyata yang diributin ijazah S1. Dan ributnya entah kemana-mana sudah. Nah, tuh. Sehingga Bang Egy bilang, wah kalau begini caranya, saya kira nggak tepat. Ya sudah, memang saya berbeda dengan mereka kok. Ya. Tugas saya sudah selesai dan saya sebagai kuasa hukum. Bukan pribadi dia. Nah, adapun surat dari TPU ke Mabespori itu, beliau sebagai ketua di situ, karena memang sebagai ketua kan diminta, dan dia melakukan uji untuk gelar nanti kalau itu dilakukan, dan pihak Roy Suryo itu ikut di situ. Nah, jadi tidak ideal lagi kalau dia ditarik-tarik dalam persoalan yang sesungguhnya dia juga tidak tahu sejauh mana urusan dengan ijazah S1 yang gaduh sampai dengan hari ini. Yeah. Dan kita keluarga, dalam hal ini keluarga menyampaikan ke saya bahwa mereka ingin Bang Egy concern di perobatannya. Ya. Kemudian saya juga berkomunikasi dengan kakak, istrinya Bang Egy di Inggris tadi, komunikasi juga dengan putranya, komunikasi juga dengan Bang Egy 2 jam yang lalu. Yeah. Ya, kita semua ingin agar Bang Egy konsentrasi di sakitnya, penyembuhannya, dan bisa kembali ke Indonesia. Karena sejatinya Bang Egy urusan ijazah itu hanya SMA dan itu sudah selesai putusannya. Jadi jangan dibawa-bawa ke urusan yang sekarang-sekarang. Lalu satu lagi, yang membuat beliau, walaupun beliau berada di UK, beliau itu sebenarnya mengikuti perkembangan. Yeah. Nah, dia kaget gitu. Kok ketika Abraham Samad akan diperiksa di Polda Metro, banyak sekali tokoh nasional yang pasang badan. Pak Mahfud MD bilang, jangan kriminalisasi Abraham Samad. Kan ada. Betul. Pak Busro Muqaddas bilang, jangan kriminalisasi Abraham Samad. Novel Baswedan bilang, jangan kriminalisasi Abraham Samad. Bahkan ketika diperiksa ada Bang Todong Mulia Lubis. Nah pertanyaannya, kok Abraham Samad saja yang jangan dikriminalisasi? Berarti yang lain boleh dikriminalisasi? Kan kira-kira begitu. Jadi mereka menciptakan adanya seperti ada faksi di dalam. Nah Bang Egy bilang itu, ini bahaya. Iya. Ya, saya sakit, saya begini, nggak ada kok yang peduli gitu. Karena itu sudah tepat, saya memang tidak berada di barisan urusan ijazah S1. Jadi dia nggak ngerti. Mau Roy Suryo
Dan Rismon Sianipar bilang, ini kami buat penelitian berdasarkan keilmuan kami, ini fotokopi lah apa, dia nggak ikut-ikutan di situ. Jadi poinnya, justru saya juga prihatin, kok urusan Bang Abraham Samad semua pada pasang badan, Said Didu, ini itu. Tapi yang lain gimana nasibnya? Nah itu tadi, Iya. jadi maksudnya kalau bisa ya berjuang ya sama-sama, ya membantu ya sama-sama. Jangan kelihatan sama tapi ternyata Ya, berjalan diskriminatif ya masing-masing gitu. Nah, ini masing-masing. kan ini bukan saya ikut mendukung pergerakan mereka, saya nggak ikut-ikutan di situ. Cuma sebagai sahabat Bang Egy juga nyampaikan ke saya ya secara jujur beliau kecewa. Jadi Bang Egy Sujana kecewa. Ini karena memang dia tidak tahu menahu, kemudian dilibatkan terus. Ya. Ini terkait ini Bang Rasman mengenai, kan banyak flyer yang Bang Rasman bilang ya, mengenai ada nama Egy Sujana, ada nama Roy Suryo digabungkan dalam setiap press conference-nya Roy Suryo CS ya. Yes. Ini Bang Egy tahu nggak sih ini namanya dilibatkan ini? Tahu. Menyetujui tidak sih? Tidak. Jadi Bang Egy tidak menyetujui sebenarnya. Dia tidak. Jadi gini. Ya. Dia kan punya banyak kader ya. Ya. Punya banyak murid lah. Saya harus jujur, saya anggap saya sebagai guru saya dia. Gitu. Guru saya itu cuma 2 di bidang hukum. Bidang hukum yang langsung menempa saya itu Bang Egy nomor 1. Bidang hukum tapi masuk di dunia media itu Bang Karni Ilyas. Saya tidak malu-malu karena saya memang belajar orangnya. Tapi kan kita boleh berbeda pendapat ya. Betul. Tapi saya nggak pernah merusak reputasi orang lain gitu. Makanya ketika ada seorang pengacara ya, masih anak kemarin sore, sering tampil di TV, ikut-ikutan nyerang Bang Egy kan. Wah, saya sangat nggak setuju dengan itu. Ya orangnya adalah berinisial ya PRN. Jadi ini saya ingatkan PRN, jangan Anda terlalu menyerang. Ingat kebaikan orang. Ya. Dan jangan Anda terlalu merasa besar kepala. Anda bisa tabrak sini, nanti nggak sadar Anda kepala Anda sudah benjol, kira-kira begitu. Artinya ya kita punya konsep tahu diri gitu. Kita mesti sadar kita siapa, sampai di mana kekuatan kita. Ya saya sampai hari ini sudah mulai banyak menyadari tentang di mana kita berada, siapa kawan kita, siapa lawan kita. Kalau kita tenggelam, siapa yang bakal narik kita dari tempat yang tenggelam itu, atau akan ada orang yang menenggelamkan kita. Itu harus kita pahami. Jadi saya kira untuk hal ini ya saya berharap urusan Bang Egy ini untuk jangan ditarik-tarik ke urusan yang seharusnya beliau tidak ikut. Lalu panggilan polisi kan sudah datang ke Bang Egy. Harusnya dia diperiksa kemarin tanggal 12, itu hari Selasa. Nah kita udah komunikasi dengan keluarga, mereka sudah ajukan surat untuk ditunda. Tapi persoalannya Bang Egy kan kurang sehat. Lalu kemudian Bang Egy beranggapan, lah saya kenapa dipanggil? Ini kan urusannya SMA. Kenapa ijazah SMA. Iya, kenapa kok yang urusan S1 dibawa? Nah, dia kan ikut menyurati itu ke Mabes Polri, benar. Tapi itu dalam rangka poin yang dia maksudnya poin ijazah SMA yang sudah putusan pengadilan. Nah, oleh banyak orang menafsir dikaitan ke sana gitu loh. Ada kaitan mana S1? Kan semua orang berpikir S1. Iya. Kan yang diributkan S1, ributkan rektor Gajah Mada lah, wakil rektor lah, kan begitu. Dan Bang Egy dekan lah itu semua didatangi kan, mantan rektor juga didatangi. Iya, kalau Bang Egy nggak pernah diributin dan nggak ikut-ikut kan? Nggak pernah tampil juga di publik mengenai tidak itu. pernah, Kan? tapi selalu ada nama dia dibawa-bawa. Iya, tidak. Nah, makanya kita harap iya. Pak Kapolri lewat Kabar Eskrim ya supaya kalau bisa Bang Egy jangan dipanggil. Begitu juga dengan Kapolda Metro yang baru juga Pak Asep, rekan saya, untuk supaya Bang Egy juga jangan dipanggil. Karena Bang Egy sudah selesai urusan dia di urusan ijazah Bapak Jokowi, yaitu ijazah SMA. Bagaimana orang menafsir putusannya, monggo, silakan tafsir masing-masing. Tapi Bang Egy sebagai kuasa hukum, bukan orang yang menyerang pribadi Pak Jokowi, no. Karena dia berprinsip argumentum ad hominem, jangan menyerang pribadi orang lain, itu selalu dia sampaikan. Bang Egy ini ada mau menegur grupnya Roy Suryo CS nggak sih Bang? Dia tipenya nggak begitu. Nggak begitu juga. Ya, dulu kami pernah sama ketika membela Pak Habib Rizik. Dia berdebat itu dengan salah seorang lawyer yang juga kader militan dan pengurus teras dari FPI berinisial M. Dia marah tapi dia nggak mau menunjukkan kemarahannya sampai harus keras speech enggak. Tapi keluar kami ngomong, ini begini, tidak oke Bang. Nah, ini juga begitu. Kenapa? Ya dia cerita ke saya kok. Kanda ini semua orang sudah tahu man katanya.
Kalau secara keilmuan, ya menurut saya mumpuni lah, kata, apalagi dia profesor. Tapi ada satu pengacara belagu sama saya, katanya. Berani-beraninya dia mengeluarkan saya dari tim, misalnya tim hukum lah atau apa gitu. Jadi dia tersinggung gitu. Tapi bukan karena tersinggung terus dia begini, enggak, dia enggak tipe dia itu. Dia hanya mengatakan tolong jelaskan kasus posisi saya. Dan saya sekarang ini sedang berobat. Saya fokus di kesehatan saya. Terus apalagi dia bilang, ketika saya ditahan di Polda Metro 2019 karena dianggap beliau itu menyuruh untuk melakukan revolusi, ditangkap. Ada satu orang penting di Jakarta ini yang saya juga dukung, ibaratnya berdarah-darah, dan jadi. Lalu kemudian pada saat yang bersamaan, si pejabat penting Jakarta ini sedang berkunjung ke Polda Metro, bertemu dengan Kapolda dan pejabat teras atau pejabat utama Polda Metro Jaya. Tapi ternyata dia tidak lihat saya, kata beliau. Ini Anies Baswedan? Saya tidak mau sebut namanya. Oh iya kan, saya sebut ini. Kemudian Bang Egy juga bilang, justru yang datang itu, yang sekarang orang penting negara ini, itu lihat saya. Nah jadi dia bilang, saya ini pendukung berat Pak Prabowo. Kau tahu itu kan? Iya betul Bang. Dan saya tahu juga kau Rasman mendukung Pak Prabowo. Iya benar Bang. Nah karena itu sampaikan bahwa saya mendukung pemerintahan yang sekarang. Dan tugas saya urusan SMA, selesai. Kalau Roy Suryo mau jalan, silakan. Jangan seret, jangan bawa nama saya. Itu poinnya. Jadi pemirsa, dari keterangan Bang Rasman ini yang sudah bicara panjang dengan Bang Egy Sujana, memang ternyata ini Bang Roy Suryo CS inilah yang melibatkan Bang Egy dalam setiap pergerakan mereka, bahkan memasang spanduk atas nama Bang Egy. Dan ini kita sudah clear di mana Bang Egy Sujana sudah menolak klaim-klaim mereka ini kan. Dan ini biar kita terang sehingga tidak ada orang berspekulasi atau masyarakat berspekulasi ya. Bahasanya ini menjadi satu kesatuan antara Bang Egy Sujana dengan grupnya Roy Suryo. Jadi memang Roy Suryo yang kemudian melibatkan nama Bang Egy dalam setiap konten-konten, setiap pertemuan-pertemuan, setiap pemberitaan-pemberitaan yang kemudian memang sangat mendiskreditkan Bang Egy Sujana. Mengingat apa? Setelah kita dapat keterangan dari Bang Rasman, ternyata Bang Egy ini cuma kuasa hukum untuk kepentingan dugaan ijazah palsu yang berupa ijazah SMA Bapak Jokowi. Dan itu semua perkaranya sudah inkrah, sudah clear, dan Bang Egy tidak terlibat dalam posisi perkaranya ijazah S1 UGM-nya Jokowi. Bahkan Gus Nur yang ditahan kaitan dengan ijazah SMA itu dengan Bambang Tri. Gus Nurnya sudah dapat amnesti. Jadi sudah clear ya. Dan memang kita juga lihat di pemberitaan-pemberitaan tidak pernah ada tuh Egy Sujana itu menceritakan mengenai ijazah S1. Tidak ketemu juga. Sehingga kita memang bertanya-tanya, ada apa nih kenapa Egy Sujana juga dipanggil? Apakah ada satu konten yang melibatkan dia? Atau malah ini adalah karena beliau namanya dikontaminasikan oleh grupnya Roy Suryo kan? Tapi itu kan tadi sudah diklarifikasi. Kemudian karena yang bersangkutan Bang Egy Sujana sakit dalam posisi berobat, sehingga mungkin sebenarnya tidak datang juga nggak apa-apa kalau ini udah clear ini kan. Jadi kalau di BAP kan ditanya dulu apa ada kaitannya dengan Egy Sujana nih. Kalau ditanya sama si grupnya Roy Suryo, kalau mereka bilang ada, nah ini perlu klarifikasi Bang. Oh iya. Tapi kalau mereka bilang, oh kami memang bawa namanya, berarti kan namanya terbawa-bawa. Jadi ini sudah clear ya. Tinggal nanti masyarakat yang akan menilai, kita serahkan kepada masyarakat secara bebas. Nah, mengenai somasi terhadap Roy Suryo oleh Egy Sujana, jawabannya tidak ada juga ya. Tidak ada. Tapi clearkan bahwasanya memang namanya dicantumkan lah ya. Diambil namanya lah ya. Begitu ya Bang. Kalau kita mau jujur ya, pandangan kita ya didompleng kira-kira gitu. Iya, dipakai sebagai kendaraan begitu kira-kira. Karena beliau 2022-2023 awal udah berjuang itu. Dan sudah selesai urusan itu. Tapi 2019, 2025 barulah masuk Roy Suryo CS. Jauh dari rentang waktunya kan. Tetapi ini tadi, dia sebenarnya praktis berpikir dia. Dia bilang, Adinda, sekarang mereka ribut tuh masalah S1 Pak Jokowi. Kan opini publik sudah lihat semua, mana yang benar, mana yang tidak. Jadi nggak usah ngotot-ngototan. Kan perjuangan sudah selesai. Kalian sudah ungkap semua ini, versi kalian ya sudah. Tapi kalau mau dipaksa lagi, kan begitu kan? Tidak bisa.
Ijazah belum selesai, masuk lagi skripsi. Skripsi belum selesai, masuk lagi KKN, PKL, ya kan. Habis itu cari lagi mantan rektor. Habis itu cari lagi skripsi, pembimbing skripsi. Waduh, nggak selesai-selesai. Sementara objek masalahnya jelas satu aja, itu yang beliau juga kurang sependapat. Karena serangannya kemana-mana sudah. Ya. Makanya beliau bilang, waduh kalau begini, ya kalau dia kan konsisten di situ. Nah, jadi saya lihat, justru kalau orang Pak Roy Suryo mau fair, mereka kan sudah punya tim. Ya. Ya fokus saja ke urusan ijazah. Jangan melebar kemana-mana kan. Ya kalau Pak Jokowi sakit, kemarin mukanya ada agak bengkak, itu dikomen tuh sama salah satu terlapor itu berinisial Dr. T kan. Nah, mengatakan bahwa oh itu ada imun tubuhnya menurun atau autoimunnya menurun. Itu nggak ada urusan, ngapa dibahas pribadi orang, itu menurut saya. Yeah. Jadi sebenarnya kurang cerdas di bangsa ini kalau sesuatu yang sudah ada proses hukum terus bias kemana-mana ceritanya sehingga rakyat menjadi bingung gitu. Orang sekarang berpikir seolah-olah semuanya ijazah. Terbukti Bang Egy nih, orang berpikir ini ijazah S1 padahal dia bukan. Nah, itu yang terjadi opini publik. Kan jadi liar gitu. Jadi Betul. Nah, kemudian ya kalau kita bicara kebaikan, untung rugi, manfaat atau manfaat atau mudarat, ya saya kira membahas masalah ini lebih banyak mudaratnya sebenarnya. Karena yang ada kegaduhannya gitu. Yeah. Terus ujungnya juga mau kemana kita juga nggak tahu. Nah, karena ternyata Pak Jokowi sudah presiden 10 tahun. Gubernur ya hampir 1 periode. Wali kota 2 periode gitu ya. Tentu diverifikasi kan ijazah beliau kan. Ya seperti apa itu tadi. Makanya Bang Egy juga tidak berada pada posisi memaksa. Ini putusan harus begini. Enggak ada gitu-gitu. Nah Pak Oto juga bilang bahwa oh ini kami menang. Ya sudah Pak Oto ngomong gitu. Udah kan yang penting selesai. Urusannya lihat putusan pengadilan. Nah masalah eksekusi di lapangan Bang Egy nggak ikut-ikut. Nah belum selesai urusan itu masuk S1 ini. Nah dia ketua umum TPUA. Nah dia karena dia lihat begini suasana menjadi kurang terang ya dibuatlah Dumas itu. Tapi poin beliau adalah di SMA, bukan di S1. Ternyata begitu digelar, itu juga tidak tersaji dengan matang menurut beliau, sehingga beliau keluar. Nah ditambah lagi keadaan dia sekarang yang kurang sehat. Dia fokus berobat dan urusan dia dengan Bambang Tri selesai. Ya tinggal orang Mas Roy aja mau meneruskan perjuangan ini gitu. Jadi Dumas yang disampaikan ke Barreskrim oleh TPUA, oleh Bang Egy Sujana itu mengenai ijazah SMA ya Bang ya? Gini. Coba. Di Dumas itu ada 4 yang nandatangani, termasuk Bang Egy. Tapi poin pikiran Bang Egy kata beliau, dia ingin meminta agar Barreskrim Mabes Polri melihat hasil putusan Mahkamah Agung terkait ijazah SMA. Tapi karena dia ketua TPUA, Roy Suryo CS memasukkan poin itu, yaitu poin S1. Ya, dia beratlah untuk menyampaikan bahwa wah ini nggak bisa nih, kan nggak mau dia orangnya nggak begitu tipenya kan. Tapi kan ya tanda tangan kan gitu ya masuk Dumas. Nah tetapi begitu dilihat kesininya loh kok yang dikejar-kejar S1-nya ini, yang SMA-nya malah tidak terbahas sama sekali. Langsung dia bilang oh kalau begini mereka juga nggak mau lagi serius urusan SMA misalnya oleh pihak kepolisian. Ya monggo, dia tidak punya kewenangan memaksa polisi, itu maksudnya. Jadi beliau tidak sepakat aktivis atau pergerakan apapun memaksa polisi melakukan sesuatu yang itu wewenang polisi bukan wewenang kita. Itu yang menurut dia tidak tepat gitu. Karena kan memang kita punya tupoksi sebagai lawyer, tupoksi kita pembelaan, kepolisian penyelidikan, hakim memvonis, jaksa menuntut, kan begitu. Jadi beliau bilang kita harus profesional sesuai dengan tupoksi kita, Dinda gitu. Jadi Bang, sebenarnya kan kalau nggak buat laporan Dumas gitu kan nggak termasuk pencemaran nama baik gitu kan. Ya kan Dumas, laporan Dumas, nggak ada persoalan itu kan. Jadi yang dilaporkan Jokowi ini kan yang ribut-ribut di media ini kan. Dan Bang Egy Sujana tidak ikut dalam ribut-ribut ini kan. Tidak. Ya, berarti memang nggak masuk unsur terhadap Bang Egy. Apalagi dia cuma meributkan persoalan ijazah SMA dengan legal standingnya adalah putusan pengadilan inkrah. Makanya saya minta Roy Suryo CS ya kalau ada panggilan datangnya aja. Ya kan begitu. Kan ribut. Terus ada yang ribut lagi di media saya lihat. Meragukan ijazahnya di Rismon Sianipar. Yang di Jepang. Ya kalau dia begitu dia jawab. Tunjukkan aja ini ijazah saya.
Selesai kan? Ya. Jangan sulit juga menunjukkan ijazah. Jangan Pak Jokowi yang kita paksa menunjukkan ijazah, tapi ketika ijazah Anda ditanya, Anda nggak mau tunjukin. Kan begitu. Kalau Bang. saya dulu, saya tunjukin. Ada yang laporin saya ijazah Ya. palsu, ini ijazah saya, ini skripsi saya. Ada. Tapi saya nggak mau ngasih juga nggak apa-apa, hak saya kan. Nah, jadi kalau mereka berkeberatan misalnya, oh ijazah Pak Jokowi nggak ditunjukin misalnya, mereka marah, ya udah. Banyak orang yang bertanya, oh Anda nggak benar tuh ijazah Anda, katanya ke Rismon Sianipar kan. Ya udah respon dengan gentle, ini ijazah saya. Di sini saya di Jepang, di sini ini saya, itu. Saya takut nanti kita sibuk mengurusin yang seharusnya tidak perlu kita urusin, apalagi kita gaduh memakan waktu energi sampai berbulan-bulan. Kalau saya nggak salah ini sudah hampir 6 bulan, nggak tuntas-tuntas urusan kekisruhan ijazah Pak Jokowi. Beliau juga sudah purna tugas. Dan saya hanya berkepentingan satu, negara ini aman, damai, hukum tegak lurus, kemudian orang yang memang tidak terlibat jangan paksa-paksa dia terlibat. Fair kan? Makanya lewat pernyataan saya kemarin sama hari ini ya, kalau kalian masih misalnya buat spanduk, baliho, buat foto Bang Egy, janganlah. Karena Bang Egy udah saya jelaskan di sini, saya sebagai sahabat dari Bang Egy. Kenapa? Karena keluarga besar Bang Egy masih menghargai tim dari Bang Roy Suryo CS. Kira-kira itu poinnya. Jadi tampaknya ini sebenarnya sebagai dari Bang Rasman sebagai teguran juga buat Bang Roy Suryo CS ya, supaya jangan lagi kan begitu kan? Iya. Iya, teguran kan Bang? Iya. Saya teguran. Ya. Kalau mereka bersikeras dengan pikiran mereka masih bawa-bawa nama Bang Egy yang nggak ada urusannya, mereka paksa-paksa, ya tidak tertutup kemungkinan saya akan ambil langkah hukum. Saya yakin mereka tidak lebih tahu tentang Bang Egy ketimbang saya. Betul. Apakah Roy, apakah Rismon, apakah apa itu yang pengacara yang satu lagi itu? Kok siapa? Yang pengacaranya itu Khozinuddin, Ahmad Khozinuddin itu. Ahmad Khozinuddin. Ya. Ahmad Khozinuddin ini pun kalau ngomong kan, saya juga keras kok. Orang semua tahu saya keras. Adinda, dia juga keras. Tapi kalau ngomong saudara Jokowi, saudara JK, kan ada aturannya, bos. Ya. Emang kita siapa sih, kan dia bapak, panggillah bapak, abang, senior. Mulutnya itu lah. Saya kurang sepakat dengan anak yang satu ini kan. Caranya ya, yang ngomong kalau kita marah-marah Anda kayak itu, tapi kan yang selevel sama kita. Betul. Nah, saya juga pernah debat sama orang-orang tinggi negara ini, tapi kan begini Bang, begini Pak. Nah, begini kan, ini saudara ini. Itu presiden 10 tahun Bapak. Saudara ini, terus kau saudara apa? Jangan gitu-gitu lah. Enggak, ini gini. Ya. Anda boleh membela klien, tapi tetap tutur katanya diatur. Apalagi ada seorang pengacara berat dantam dengan Rocky Gerung. Oh, kalau saya melihat itu saya nggak kuat itu. Saya kejar itu. Itu menghina, Pak. Ya. Rocky Gerung biar gimana udah 20-an tahun lebih. Iya, dan dia punya intelektualitas. Silakan kita berbeda dengan dia. Saya berbeda pendapat dengan Farhad Abbas berapa lama? Saya berbeda pendapat dengan si Hotman Paris berapa lama? Nggak ada sampai ludah-meludah saya ke dia. Dia hantam di media, saya hantam di media, gitu-gitu aja. Saya datang hadapin dia, ya kalau kita mau jago duel, ayo di tempat yang lain kita tentang, bukan di depan orang. Ini saya kurang sependapat. Jadi maksud saya, energi habis ke situ. Toh pada akhirnya sekarang apa yang kita lihat? Pak Gibran ketemu dengan Pak Tri Sutrisno antar undangan, clear persoalan. Terus apalagi? Pak Subidasko makan siang bareng dengan Pak Gibran. Karena saya dapat info kan begitu. Orang menunggu nih kapan retaknya. Kok begitu sih cara berpikir kita? Kita berpikir bagaimana merukunkan orang ini biar negara ini cepat maju, hukum tegak lurus. Itu yang saya minta Pak Prabowo. Hukumlah orang yang bersalah sebagai bapak, sebagai kepala negara pemerintahan. Ingatkan Mahkamah Agung, ingatkan Jaksa Agung, Kapolri, KPK supaya mereka tegak lurus. Termasuk di kasus saya dengan Hotman ini. Tegak lurus yang kita minta. Sesuai dengan fakta, jangan belok-belok. Begitu. Nah, jadi saya kira ya di cumi-cumi ini kita urai dengan lengkap, termasuk update terbaru. Tadi saya sudah bicara dengan Bang Egy, dengan kakak istrinya Bang Egy, dengan putra beliau yang ada di London. Beliau dalam pemulihan. Alhamdulillah berat badannya sudah nambah 4 kilo. Karena beliau kan sempat kurus, sakit, kursi roda. Dan akan segera perawatan. Kami akan intens komunikasi. Dan tadi Bang Egy bilang titip salam
buat cumi-cumi.com. Ya. Itu Terima tadi kasih minta Bang. Ini disampaikan. buat cumi-cumi.com ini Nah, kan ini Bang. saya ini perwakilan Ya, beliau perwakilan. sebagai sahabat. Terima kasih buat Adinda Diolipa Yumara dan Vincent dan kawan-kawan di Cumi-Cumi. Ya, Bang, ini yang terakhir Bang ya. Yes. Ini terkait dengan laporan Jokowi ini yang di Polda ini Bang. Ini harapan Abang atau harapan dari Bang Egy ini supaya perkara cepat beres, cepat selesai, cepat putus atau bagaimana Bang? Karena ini kan memang harus clear supaya nggak membuat kita gaduh terus ini Bang. Sekarang saya buka panggilan kepada Bang Egy dan kawan-kawan ya. Biar saya buka. Udah pernah lihat nggak panggilannya? Belum kan? Belum Bang. Nah, ini biar saya buka di sini. Saya bacain nih. Ya, silakan. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Laporan polisi. Ini ada laporan polisi ini banyak sekali nih, sampai 6. Laporan polisi tanggal 30 April 2025 atas nama pelapor Bapak Joko Widodo. Laporan polisi nomor LP Polres Metro Jakarta Pusat tanggal 23 April atas nama pelapor Andi Kurniawan. Laporan polisi nomor 1387 Polres Metro Jakarta Selatan atas nama pelapor Lecumanan. Laporan polisi nomor 976 Satreskrim Resmob Ex Kota Polda Metro Jaya tanggal 5 Mei 2025 atas nama pelapor Maret Samuel Suweken. Baru surat perintah penyidikan Polda Metro Jaya tanggal 14 Juli memanggil Egy Sujana tanggal 12 Agustus 2025 pukul 10 WIB untuk dengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara dugaan terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik dan atau fitnah dan atau menghasut orang lain untuk melakukan perbuatan pidana dan atau manipulasi, penciptaan, perubahan, pengerusakan informasi elektronik yang dianggap seolah-olah data yang otentik dan atau mengubah, mengurangi, melakukan, transmisi, merusak, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik milik orang lain dan atau mentransmisikan informasi elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau mempengaruhi orang lain yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap pasal 160 KUHP, pasal 36, Junto 35, Junto 5/1 ke 1. Ini banyak sekali pasalnya. Kemudian yang diketahui terjadi di Jakarta Pusat pada tanggal 22 Januari 2005 yang diduga dilakukan oleh Egy Sujana, HM Rizal Fadila, Kurnia Triroyani, Rustam Effendi, Damai Hari Lubis, Roy Suryo Noto Diprojo, Rizpon Sianipar, Tifauzia Noviansa Susilo, Tifauzia Noviansa, Ali Ridho alias Aldo Hussein, dan Abraham Samad, Mikhail Benyamin Sinaga, Nurdin Noviansa. Jadi laporan ini di sini saya lihat ada 12 orang. Ya. Nomor 1 Bang Egy. Itu kejadiannya di Jakarta Pusat itu. Laporan tuh ada di Polres Jaksel, ada di Polres Jakarta Pusat, ada di Bareskrim juga kan, ada di Ya. Polda Metro. Sekarang ditarik semua ke Polda Iya, Metro. tapi ini yang kejadian di Jakarta Pusat nih Bang. Iya, kejadian Jakarta Pusat kan disatukan semua. Iya, iya. Nah, jadi intinya saya berharap lewat Pak Kapolri, Pak Kabareskrim, Pak Kapolda Metro untuk jangan lagi memanggil Bang Egy karena beliau nggak ikut di sini. Setidak-tidaknya mungkin Bang Egy diposisikan dia sebagai terlapor tapi bukan sebagai orang yang melakukan perbuatan karena dia menjadi kuasa hukum. Jabatan beliau itu yang dibawa membuat Dumas itu untuk pendalaman materi kan. Kalau Dumas kan dengan LP beda. Iya. Benar nggak? Betul. Nah jadi jangan gitu. Ya setidak-tidaknya barangkali Bang Egy ya diposisikan tidak sebagai orang yang sedang naik sidik, tapi sebagai mungkin dia bisa memberi informasi tambahan. Saksi, ya diposisikan sebagai saksi, kira-kira begitu. Ya. Benar nggak? Betul. Itulah pendapat yang real dari kami. Gitu. Begitu. Nanti ada bisa bikin tertulis kalau gitu Bang. Oh, kepada Polda Metro penyidik kami menyampaikan klarifikasi tertulis gitu. Apa tidak tertutup kemungkinan saya lakukan sebagai sahabat beliau. Ya, saya tidak menjadi kuasa hukum beliau karena beliau dan timnya sudah ada kuasa hukum ya. Tapi kalau cara kuasa hukumnya misalnya nanti menyeret-nyeret nama Bang Egy dan merusak nama Bang Egy atau membahayakan buat Bang Egy, ya saya sebagai sahabat akan bertindak. Ya. Bisa saja saya mintakan sebagai kuasa hukum tertulis karena Bang Egy dengan saya komunikasinya jalan kok. Tapi kita menghargai mereka. Tapi tolonglah jangan diseret karena memang nggak ada persoalan
Berapa kali salah satu TV swasta atau TV lain mengangkat topik ini, nggak pernah bahas-bahas SMA. Yang dibahas itu S1 S1 kok. terus. Dan itu SMA itu udah selesai. Itu dimulai keributannya atau laporan polisinya dan atau Bang Egy menangani itu 2023 awal. Lah ini mereka 2025. Jadi nggak ada. Jadi janganlah seperti itu. Terus sekarang kok kayaknya pejuang-pejuang ini dipanggil polisi pada teriak bahwa kami tidak salah, kami tidak salah. Ya udah, kan tidak salah kan buktikan aja. Kan Rizwan Sianipar kan bilang, Iya. kami ada 500 halaman nih barangkali. Kajian akan kami serahkan nanti di BAP. Ya udah, tunjukkan aja di situ. Kok susah amat sih? Saya juga ribut dengan Hotman. Saya jadi tersangka, ya walaupun saya benar ya udah saya hadapi, kan gentle bos. Kenapa mesti harus ada orang lain ngomong ini ngomong itu? Ya menurut saya begitu ya. Saya cuma ngomong keluarga saya, anak saya itu doang. Ya karena semuanya pakai risiko hidup ini kan gitu ya. Saya kira sudah tahu semua lah kita ke orang hukum kan. Siapa yang mendalilkan dia membuktikan. Iya betul. Bang, ini paling terakhir Bang. Ini Bang Egy Sujana ada kuasa hukumnya Bang. Siapa Bang? Ada infonya, saya dengar itu termasuk orang Pak Al-Katiri kan. Saya kenal itu. Jadi kita berharap Pak Al-Katiri ya janganlah diseret-seret Bang Egy lagi gitu. Dan jangan ada rasa seolah-olah Bang Egy mengkhianati mereka. Enggak lah, Bang Egy nggak pernah mengkhianat, dia udah duluan kok. Kalau dia menganggap udah selesai, jangan dipaksa-paksa gitu. Jadi jangan ada pikiran menuduh dia munafik lah, dia meninggalkan lah, mengkhianat lah. Dan enggak lah, dia lebih, ya kita sayang lah dengan kesehatan dia, dan lebih sayang dengan diri dia. Agama menyuruh itu. Kita harus lebih sayang ke diri kita daripada siapapun. Kalau kita udah tahu kita bakal berbahaya, ya kita selamatkan diri kita. Tapi bukan beliau melarikan diri, itu nggak ada urusan di situ. Dia menyelamatkan diri dia untuk mengobati diri dia. Bukan menyelamati ketakutan dari polisi, bukan. Cuma dia ingin mengatakan bahwa ya kalau memang saya di kasus ini dianggap sebagai orang yang bertanggung jawab atau melaporkan urusan S1 yang gaduh sekarang, ya saya akan hadapi. Tapi faktanya kan abangmu ini tidak katanya. Ya saya mah kok udah ada putusannya, ya clear sampai di situ, itu aja. Ya, jadi pemirsa cumi-cumi.com mengenai persoalan Bang Egy Sujana ini sudah jelas ya. Bang Egy Sujana tidak terkait dengan persoalan Roy Suryo CS. Ya. Bang Egy Sujana hanya terkait dengan persoalan ijazah SMA yang sudah inkrah putusannya, sementara Roy Suryo CS adalah ijazah S1. Ya. Dan yang kedua, Bang Egy Sujana tidak dalam posisi terlibat dalam pemberitaan-pemberitaan atau melakukan bicara-bicara atau provokasi-provokasi mengenai ijazah S1 karena memang tidak ada kepentingan hukumnya dan tidak ada legal standingnya. Jadi sudah jelas biar pemirsa cumi-cumi.com bisa mencerna, bisa mendudukan soal dengan baik, dan kita berterima kasih dengan Bang Rasman Arief Nasution yang sudah memperjelas posisi ini. Terima kasih, sekian. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video cumi-cumi.com.